Ini buku apaan sih? Ih, oh, kata-katanya susah banget. Uh. Lah. Kenapa sih Miss Rara? Pusing Pak Haris, bingung. Mau belajar dengan model gimana? Mau belajar di rumah tapi dengan keadaan berisik. Ya. Belajar di sekolah, guru-guru juga neranginnya bikin nggak bisa masuk ke pikiran. Oke, Miss Rara. Jadi harus gimana dong? Oke, Miss Rara, kesulitan dalam gaya belajar ya? Iya Pak Oke, Haris, nanti gimana kita dong? akan kasih penjelasan, kita akan memberikan materi tentang gaya belajar ke anak-anak ya Miss ya, supaya kita juga bisa memberikan contoh ke anak-anak Miss. Gaya belajar apa aja sih yang cocok buat kita, supaya kita tuh bisa nyaman dengan belajar dan gaya belajarnya itu efektif, sehingga ketika nanti kita belajar, Miss Rara juga bisa belajar dengan masuk pembelajarannya. Nah, Setuju gimana nggak, Miss? nih? Setuju banget. Oke. Tapi gimana dong caranya Pak Haris? Oke, nanti kita kasih tahu caranya gimana. Tapi sebelum itu kita harus mengisi itu dulu, Miss. Harus mengisi. Misi apa nih Pak Haris? Namanya teh angket, Miss, atau semacam kuis pembelajaran tentang gaya belajar, dan itu harus diisi dengan sejujur-jujurnya, Miss. Oke, Ya? aku bakal jujur nih ngisi Oke, angket ini nanti Pak. akan di-share angketnya diisi dengan sejujurnya dulu, dan nanti akan kita bahas, kita ulik bersama tentang gaya belajar, Miss. Wah, jadi penasaran nih angketnya kayak gimana Pak. Oke. Gimana Miss Rara? Udah diisi belum angketnya? Udah dong Pak Haris. Nah, Miss Rara kira-kira dominan apa nih setelah mengisi angket? Miss Rara itu udah ngisi angketnya dan lebih dominan ke A. Oke, nanti kita jelaskan ke anak-anak ya, Miss Rara ya. Kira-kira dominan A itu apa, dominan B apa, dominan C apa. Nanti Miss Rara sharing tentang gaya belajar Miss Rara. Oke, Miss? Oke, siap Pak Haris. Oke, kita lanjutkan ke penjelasan Miss Rara ya anak-anak ya. Mari. Yang pertama, tipe dominan A. Tipe dominan A adalah tipe visual. Tipe visual di sini adalah tipe di mana informasi yang diserap oleh orang adalah begitu banyak dengan menggunakan indera penglihatan. Strategi yang pertama, gunakanlah warna dalam bacaan dan garis-garis bawah seperti grafik dalam buku bacaan. Strategi yang kedua, biasanya tipe visual ini cenderung membaca dengan buku bacaan yang bervariasi warnanya. Nah, tipe ini biasanya lebih mudah dipahami oleh pembaca dikarenakan banyak sekali garis-garis dan warna dalam buku bacaan tersebut. Yang ketiga, perhatikan cahaya penerangan dalam kalian belajar. Yang keempat, saat kalian belajar, bayangkan sesuatu supaya kalian dapat menyerap dan kalian menggunakan ilustrasi-ilustrasi kalian dalam pembelajaran. Yang kelima, catat kembali yang kalian sudah pelajari dengan warna-warna yang semenarik mungkin supaya kalian dapat memahaminya. Strategi belajar tipe dominan B atau tipe auditory yang pertama, gunakan voice recorder atau perekam suara saat mendengarkan pelajaran. Ketika PJJ, kalian bisa itu mendengarkan kembali dalam link YouTube yang sudah di-share anak-anak di Google Classroom. Kalian bisa mendengarkan berulang kali supaya kalian lebih paham dan pembelajaran kalian lebih efektif karena kalian tipe dominannya adalah tipe dominan auditory anak-anak. Yang kedua, perbanyak melakukan presentasi dan tanya jawab. Ini bisa dilakukan ketika Google Meet anak-anak. Ketika Google Meet dengan guru mata pelajaran, kalian bisa tanya jawab secara langsung ya. Kalian harus aktif ketika Google. Siapa yang bisa jawab? Tujuan didirikannya BPUPKI. Ada yang bisa jawab? Nggak kelihatan, Miss. Aku Miss, Devir nih kelas 7A.
Definisi kelas 7A. Apa tuh? Mempersiapkan pembentukan negara BK. Menentukan. Oke. Mempersiapkan strategi untuk melawan penjajahan. Tadi ini udah ya ketua. Devirni dulu bos. Saya Devirna dulu bos. Ketua BPUPKI. Kalau Langsung Stefan nama. Hermanto kelas 7B. Saya Kalau Stefan Hermanto kelas 7B. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan apa yang diingat dengan irama dan hindari polusi suara yang bising anak-anak. Lakukan irama itu contohnya misalnya ketika kalian membaca kitab suci anak-anak ya. Kalian buka pasal atau kitab Matius sampai Yohanes, kalian bisa melakukan dengan irama misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu anak-anak ya. Kurang lebih seperti itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Kedua Tesalonika. Yang keempat, kalian harus berpikir dan mengingat sambil mengucapkannya kembali ya. Kalian pikir lagi, terus ucapkan kembali ketika kalian mengingat sesuatu hal supaya itu tertanam di otak kalian. Dan yang terakhir, yang kelima, dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman atau penjelasan orang lain. Hampir sama seperti yang pertama anak-anak ya, menggunakan voice recorder. Jadi kalian diminta untuk mendengarkan kembali pelajaran rekaman tersebut. Bisa kalian dengarkan atau putar lagi melalui link YouTube yang di-share oleh guru-guru mata pelajaran. Itu untuk tipe dominan B atau tipe auditori anak-anak. Tipe dominan C. Tipe dominan C adalah tipe kinestetik. Tipe kinestetik adalah tipe di mana hal yang paling efektif dengan menggunakan pergerakan tangan, pergerakan tubuh, dan aktivitas fisik. Strategi dalam tipe kinestetik adalah yang pertama, gunakanlah aktivitas tubuh dalam pembelajaran seperti uji coba di dalam pelajaran, seperti kalian sedang pelajaran olahraga. Halo Mr. Pak, saya Carla dari kelas 9B. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa arti dari kebugaran jasmani dan juga memberikan contoh pelatihannya. Jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari kita, seperti kemampuan dan kesanggupan kita untuk melakukan pembebanan fisik. Berikut saya akan melakukan pelatihan dari kebugaran jasmani. Terima kasih. Lalu sekarang saya akan melakukan pelatihan dari kebugaran jasmani, yaitu skipping dan juga plank. Berikut adalah contoh pelatihannya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan mulai pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan pelatihan dari kebugaran jasmani. Yang kedua adalah perbanyak praktik-praktik seperti kalian sedang di lab biologi atau di lab fisika, atau kalian juga boleh melihat YouTube SMPK 3 Bina Bakti atau Instagram SMPK 3 Bina Bakti, di mana teman kita yang bernama Kiera sedang praktik masa jenis pelajaran fisika. Nah, di situ kalian boleh belajar dengan menggunakan tipe ini. Lalu saya akan masukkan tutup botol dan koin ini. Cairan-cairan tersebut tidak saling menyatu dan membentuk tingkatan-tingkatan. Hal ini terjadi karena cairan-cairan tersebut memiliki massa jenis yang berbeda. Yang ketiga adalah hindari hal-hal yang sangat monoton, seperti kalian belajar sambil duduk. Boleh kalian belajar sambil berjalan-jalan, sambil menggerakkan tubuh. Nah, itu biasanya dengan tipe ini biasanya gampang dan untuk masuk informasi-informasi dari berbagai hal. Yang keempat, saat kalian mengingat sesuatu,
lakukanlah hal di mana kalian harus bergerak dan berjalan-jalan supaya kalian bisa menangkap informasi itu dengan cepat. Yang kelima adalah menulis di udara dan menggunakan pikiran yang imajinatif. Nah, Miss Rara, sekarang kita udah belajar nih, gaya-gaya belajar, Miss. Jadi, sekarang kita tahu, Miss, apa yang harus kita terapkan ketika kita belajar di rumah, belajar di sekolah. Kita Betul tahu gaya banget nih belajarnya Pak sekarang, Haris. Miss, ya? Iya. Nah, sekarang kan tadi Miss Sarah udah tahu nih gaya belajar dengan tipe A. Nah, Oke. kalian tipe apa nih? Ya, kira-kira kalian tipe apa tipe apa anak-anak ya? Nanti kalian bisa lihat dominan kalian ke apa melalui angket yang akan Mister berikan dan Miss Nah, Rara berikan. Betul banget nih Pak Haris. Nah, hari ini cukup dulu pembelajaran kita ya. Akan dilanjut video berikutnya Miss Rara dengan materi yang lebih menarik ya. Nah, nanti setelah pembelajaran ini selesai, mungkin bisa minggu depan atau kapan hari kita akan memberikan materi yang lebih variatif lagi dan Pasti, pastinya Miss nggak akan membosankan nih. Ya. Betul kan Pak Haris? Oke, kita lanjut ke video minggu depan Miss Rara. Oke? Oke, bye-bye. See you.